Oke, presentasi pertama nih ada dari Ariyanti, tetangga yang paling dekat ya, tetangga paling dekat dari SMA Angkasa, dari Ariyanti. Bagi kalian yang ingin dapat informasi sebanyak-banyaknya dari Ariyanti, ada Pak Eki di sini. Silahkan kalian simak baik-baik, Ibu akan pantau terus via Zoom, dan wali kelas kalian juga akan pantau via Zoom. Jangan ada yang left, kecuali konfirmasi ke wali kelas maupun ke Ibu Guru BK. Terdengar suara Bapak, Nak? Kedengeran ya? Boleh angkat jempolnya kalau kedengeran? Sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, perkenalkan saya Eki Mauli dari Yayasan Pendidikan Ariyanti. Tadi kata Bu Hasti, terima kasih loh. Tetangga paling dekat dari Angkasa nih, ada Ariyanti ya. Insya Allah juga teman-teman kayaknya kalau yang pulang ke arah Pajajaran atau Pajajaran atas ya mungkin ya, atau mau ke arah Hasan Sadikin, pasti ngelewatin nih, ada satu gedung di samping satu mall, ada satu gedung namanya Yayasan Pendidikan Ariyanti ya. Jadi Ariyanti, teman-teman insya Allah udah pada tahu ya semuanya. Oke, sekarang Bapak mau coba share screen, ada apa aja sih di Ariyanti sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih. Teman-teman semua kelas 12 nih, tadi saya dengar sedikit kata Bu Hasi, ini adalah Zoom terakhir ya, Zoom terakhir sebelum kalian benar-benar lulus nanti ya di tahun ya 2022 ini. Mau tanya dulu deh, sudah kepikirankah setelah lulus mau kemana? Kalau sudah angkat jempolnya. Sudah ya, pasti ada yang ke negeri, pasti ada yang langsung swasta, dan saya yakin dari anak-anak semua SMA Angkasa ini, mayoritas pasti pengen langsung negeri, betul? Ya, pilihannya ada yang ke UPI, mungkin ada yang ke Unpad, ada yang ke ITB, mungkin keluar kota UGM atau UI, segala macam negeri, pasti impian teman-teman semuanya ke negeri. Cuma ada satu hal nih yang harus teman-teman tahu, yang akan Pak Eki kasih nih. Yang pertama adalah kalian akan bersaing dengan satu Indonesia. Nah, itu loh. Jadi kalian gak akan bersaing cuma sama Bandung Cimahi, tapi kalian akan bersaing sama satu Indonesia. Teman-teman kelas 12 satu Indonesia yang sama-sama bersaing menuju ingin memasuki negeri. Kan tidak menutup kemungkinan nih dari luar kota Bandung ada yang pengen ke Bandung nih. Misalkan dari Tasik, dari Garut, mungkin ada yang pengen ke UPI, ke Unpad, sama seperti teman-teman semua. Nah, jadi pesan Bapak adalah apabila kalian ingin masuk negeri, teman-teman juga harus punya nih plan B-nya apa. Plan B-nya itu masuk swasta, mau masuk swasta yang mana. Nah, siapa tahu teman-teman jodohnya di tetangga sebelah dari SMA Angkasa nih ya, ada Ariyanti, siapa tahu jodohnya nih. Nah, oke, sekarang Bapak mau share tentang apa sih yang ada di Ariyanti. Sebentar. Oke, Bu Hasi mohon izin, saya berapa waktu lamanya? 8.35, setengah jam, lumayan ya, kita banyak ngobrol ya. Oke, sebentar. Sip, kayaknya saya bisa share video juga ya mungkin ya. Nanti saya coba share video di sini, mudah-mudahan terdengar oleh teman-teman semua. Sebentar. Oke, kita coba share video. Ini adalah cuplikan sedikit tentang Yayasan Pendidikan Ariyanti. Selamat menyaksikan. Yuk kenal lebih dekat dengan Yayasan Pendidikan Ariyanti Bandung.
Be the best with Ariyanti. Nah, itu jargonnya dari Yayasan Pendidikan Ariyanti. Jadilah yang terbaik bersama Ariyanti. Oke, sip. Tadi banyak sekali penyebutan vokasional. Pak Eki, Ari vokasional teh apa gitu ya? Pasti teman-teman teh vokasional teh apa. Nah, sedikit gambaran aja nih. Bapak mau ngasih tahu gambaran tentang vokasional. Vokasional itu adalah jurusan yang dimana mudah diserap oleh perusahaan, baik bekerja di perusahaan atau membuka usaha. Nah, jurusan-jurusan ini pertama yang dibutuhkan nih di setiap perusahaan seperti perkantoran, ada perbankan, ada administrasi segala macam, atau membuka usaha. Tadi disebutkan ada kecantikan rambut, kulit, pengantin, dan tata busana. Nah, jadi di Ariyanti sendiri memiliki jurusan-jurusan yang memang membantu banget nih teman-teman buat langsung kerja. Nah, gitu ya. Sedangkan di Universitas Negeri mungkin banyak sekali jurusan-jurusan yang di luar vokasional. Misalkan ada yang geografi mungkin atau astronomi segala macam, itu juga banyak. Nah, cuman kalau di Ariyanti kita fokus nih, fokusnya kemana? Fokusnya ke vokasional. Oke, sekarang tadi udah dilihat ya, ada cuplikan sedikit nih tentang Yayasan Pendidikan Ariyanti. Nah, sekarang Bapak mau kasih lihat tentang PowerPoint-nya nih. Jadi kalau tadi sedikit mungkin agak-agak lupa ada apa aja tadi ya. Duh, hilap deui Pak. Nah, sekarang ada PowerPoint-nya yang mungkin mudah-mudahan bisa menggambarkan, bisa tergambar lah untuk teman-teman setelah lulus dari SMA Angkasa ini pengen kemana gitu. Siapa tahu sekali lagi jodohnya adalah di Ariyanti ya. Oke. Saya akan sip. Udah keluar ya teman-teman ya. Sudah keluar. Di sini ada Yayasan Pendidikan Ariyanti, kampus Ariyanti di Jalan Hos Cokro Aminoto, Pasar Kaliki nomor 127 129 131 Bandung 40173. Tempatnya samping Istana Plaza. Nah, jadi Ariyanti teh dari dulu sampai sekarang terkenalnya adalah memiliki kantin terbesar di kota Bandung ya, dibanding kampus-kampus lain. Kunaon Pak? Karena Ariyanti mah punya food court, punya food court sendiri ya. Bahkan ada McD, ada kopi kenangan sekarang yang mantap-mantap ya. Jadi sekali lagi Ariyanti punya kantin terbesar di Bandung, kota Bandung, bahkan se-Indonesia mirinan ya. Oke. Yang pertama adalah setelah kalian lulus sekolah, apa sih yang kalian lakukan? Ini ada beberapa tips dan trik nih dari Bapak mau share ke teman-teman. Yang pertama pasti akan banyak yang memilih kuliah. Oke. Banyak sekali teman-teman yang setelah lulus udah langsung pengen kuliah. Gitu, nggak ada pilihan lain nih, langsung kuliah aja. Yang kedua, bekerja. Tidak menutup kemungkinan teman-teman dari SMA Angkasa ini setelah lulus nih, yang dapat ijazah segala macam, tanda selamat bahwa kalian lulus. Pak, saya mah udah bosen meureun 9 tahun sekolah. Alim di sekolah di hoyong damel. Mangga, itu juga itu adalah sebuah pilihan juga nih yang rata-rata dipilih oleh teman-teman yang lulusan SMA atau SMK. Dan yang ketiga adalah kuliah sambil bekerja. Ini yang menjadi favorit juga nih untuk teman-teman seusia kalian. Jadi setelah lulus dari SMA atau SMK, memilih untuk kuliah sambil kerja dengan alasan apa? Pak, saya mah pengen kuliahnya biaya sendiri. Edian ya, lulus dari sekolah teh, pengen pakai uang sendiri, alim ngarepotkeun di mama sareng bapak. Itu mah keren banget ya. Jadi ini adalah pilihan ketiga dari teman-teman yang lulus dari SMA atau SMK. Dan yang terakhir ada satu pilihan lagi nih, yaitu adalah kewong. Adalah menikah. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman teh dari lulus SMA atau SMK, Pak saya mau nikah aja Pak saya mau kawin aja Pak, Abi mah yang langsung nikah mencari yang benghar atau yang mencari yang kaya raya, itu teh banyak ya. Nah, nggak apa-apa, itu adalah sebuah pilihan dari teman-teman karena usia teman-teman sudah 18 tahun harusnya sudah bisa memilih nih pengen kemana, pengen jadi apa,
mau ngapain setelah lulus teh? Harus sudah terpikirkan sekarang ya. Nah, ini adalah 4 pilihan yang menurut Bapak dari survei dari teman-teman semua adalah 4 pilihan ini. Gitu. Nah, sekarang tadi gambaran setelah lulus mau kemana, tadi ada 4 pilihan, ada 4 poin. Nah, sekarang cara memilih kampus yang baik, ini Bapak mau jelasin sekarang. Alhamdulillah Ibu Hasti memberikan Bapak kesempatan menjadi kampus pertama nih yang bertemu dengan teman-teman semua ini. Jadi Bapak mau kasih tahu nih cara memilih kampus yang baik, karena setelah Ariyanti kan pasti akan banyak sekali universitas setelah ini. Nah, jadi buat teman-teman juga bisa belajar dari ini untuk membandingkan nih. Oke, Ariyanti seperti ini, kampus B seperti ini, kampus C seperti ini, segala macam. Oke, poin yang pertama, cara memilih kampus yang baik adalah legalitas. Jadi teman-teman nih memperhatikan semua universitas yang akan presentasi hari ini. Yang pertama, lihat dulu legalitas. Si kampus ini sudah diakui belum ya sama Dinas Pendidikan? Si kampus ini sudah sudah diakui belum ya sama sekolah tinggi, Dinas Sekolah Tinggi yang di Bandung misalkan gitu, atau enggak diakui nggak ya sama Kemendikbud? Nah, lihatlah legalitas dari setiap universitas yang akan hadir setelah Ariyanti ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akreditasi. Ini yang penting banget guys. Karena apa? Akreditasi ini yang akan menentukan di saat teman-teman bekerja. Nah, percaya nggak percaya nih, HRD itu Human Resources Development yang akan menggait kalian, yang akan memilih kalian, yang akan mengaudisi kalian. Cocok nggak, pantas nggak kalian bekerja di perusahaan saya? Nah, ini adalah HRD. Nah, si HRD ini pertama adalah akan menanyakan tentang kelulusan kalian lulus dari mana nih, SMA mana, SMK mana, atau mungkin kampusnya di mana, D1, D2, D3 di mana, S1, S2 di mana, dan akan melihat kampusnya. Kampusnya sudah memilih akreditasi yang baik atau enggak ya? Itu ngaruh teman-teman. Nah, jadi setelah Ariyanti ini wajib banget kalian harus tahu akreditasinya apa ya, kampus ini, kampus C, kampus D, dan kampus selanjutnya gitu. Itu poin 2. Poin ketiga adalah gedungnya milik sendiri atau enggak. Terdengar kayak, Pak asli harus nanyain gedung. Ada sebuah cerita di salah satu daerah di luar kota Bandung. Saya pernah ngobrol sama salah satu alumni Ariyanti tahun 2000, lupa saya 2015 atau 2016. Jadi dia lulus dari satu sekolah di luar kota Bandung. Saya akan nyebutin daerahnya di mana. Jadi dia tuh pindah ke Ariyanti. Awalnya di kampus yang di kota dia tinggal. Saya nanya, kok pindah? Kenapa nih? Karena kan saya khawatirnya apakah dia bermasalah sama kampusnya, atau dia bermasalah sama apapun itu. Saya tanya, kenapa nih perempuan saat itu, kenapa Neng pindah dari sana? Bapak tahu nggak, kampus saya digusur. Aduh, sakit tidak berdarah ya gini ya. Kita udah siap udah semangat untuk sekolah, untuk melanjutkan setelah lulus SMA, ternyata kampusnya digusur. Ternyata di kampus tersebut itu kepemilikan gedungnya itu bukan milik sendiri, tapi adalah seorang yang memiliki si kawasan itu, dan akhirnya dia dapat sengketa segala macam, akhirnya harus digusur. Kan sayang sekali ya. Jadi itu poin ketiga ini sesuatu yang menurut kita kayaknya nggak perlu ditanya deh Pak, tapi tidak apa-apa kalau harus tanya. Gitu kan, kasihan ya kalian sudah misalkan ke kampus A nih, misalkan di Jalan Cibiru misal gitu, tiba-tiba harus pindah ke Ranca Ekek, atau enggak kalian kampusnya di Bandung nih, di Pajajaran nih misal, tiba-tiba harus pindah ke Cibiru, kan lumayan ya, gitu. Itu poin ketiga. Poin keempat adalah biaya terjangkau atau enggak. Nah, apabila kalian memilih swasta, kalau untuk universitas negeri kita tidak akan bahas, karena sudah pasti harganya kalian juga tahu, namanya negeri pasti sangat terjangkau dan lain-lain, tapi pemilihan proses untuk masuknya itu yang lumayan ribet sekali, karena jujur Bapak dulu juga saat kuliah itu melalui proses yang lumayan agak waduh, keterima nggak ya, nah gitu. Karena sekarang kita bahas tentang swasta. Jadi kalau untuk swasta sendiri, teman-teman juga harus pinter-pinter untuk lihat biayanya nih. Biayanya itu kejangkau nggak ya sama dompet kita, kejangkau nggak ya sama penghasilan orang tua kita,
terjangkau nggak ya untuk segala macam pembayaran yang nantinya akan dibayarkan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus pintar nih. Arianti punya biaya segini, kampus B punya biaya sekian, bandingin aja. Apalagi yang memiliki jurusan-jurusan yang sama nih, misalnya Arianti ada perkantoran, kampus B ada perkantoran. Nah, lihat aja yang cocok yang mana nih, karena sama-sama perkantoran, seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah jurusan yang diselenggarakan mudah bekerja atau enggak. Nah, tadi Bapak bilang, kalau misalnya target kalian pengen cepat kerja, carilah jurusan-jurusan yang memang memfokuskan teman-teman buat langsung kerja. Jadi jangan sampai kalian pengen kerja nih tiba-tiba masuk astronomi. Walaupun gini, masuk astronomi pun pasti bekerja, tapi kepikir nggak bakal cepet banget. Nah, seperti itu, ya. Atau enggak kalian pengen banget kerja tapi ambil jurusannya yang memang agak sulit untuk bekerja. Nah, itu juga harus hati-hati. Kalau misalkan teman-teman emang suka banget nih misalkan sama jurusan yang di luar vokasional misalkan, nggak masalah, nggak apa-apa, itu adalah sebuah pilihan teman-teman. Tapi dipikirkan lagi, cepet nggak ya kerjanya gitu. Jangan sampai kalian setelah lulus harus menunggu sekian tahun dulu nih baru bekerja. Nah, jangan sampai seperti itu, karena usia maksimal dalam pekerjaan itu di 22 tahun sampai 25 tahun itu skakmat, teman-teman. Setelah 25 tahun kalian harus memiliki ekstra banget dicari kerja. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman emang pengen cari kerja, carilah jurusan yang memang mudah bekerja dan tidak terlalu lama untuk bekerjanya gitu ya. Itu poin 5. Poin 6 adalah memiliki bursa kerja khusus. Nah, tadi itu Bapak bilang carilah jurusan yang memang mudah bekerja. Dan plus nih, carilah kampus yang memang ngebantu kalian bekerja. Gitu. Jadi kalau namanya bursa kerja ya, di rata-rata di vokasional juga ada sih, tapi tidak semua. Bedanya nih sama negeri lagi nih, Bapak kasih tahu. Kalau di negeri, kalau kalian kupu-kupu nih, kuliah pulang, kalian nggak aktif-aktif banget di kemahasiswaan, kalian temen relasi juga segitu-gitu aja, kalian susah cari kerja, Besti. Ya, karena apa? Saya mengalami dulu ya, di saat kuliah, saya nggak terlalu banyak relasi, nggak terlalu sulit banget buat cari kerja. Teman saya pun ada yang kupu-kupu kuliah pulang juga sama. Karena apa? Kalau di negeri kalian setelah lulus dilepas begitu saja. Ijazah kita negeri ini udah keren nih. Kuliah di mana Ki? UPI. Kuliah di mana Ki? Unpad, Mirin. Keren banget ya. Tapi setelah lulus dari kampus Gagaro dah, kemana tuh ini orang teh? Nah, kayak gitu, itu agak khawatir. Jadi carilah memang kampus yang benar-benar punya yang bisa ngebantu deh minimal, yang bisa ngebantu buat teman-teman setelah lulus kerja di mana dan segala macam. Jadi kalau di negeri sekali lagi, kalau berbahas tentang negeri, kalian lulus itu ya masukin CV lah ke perusahaan, masukin CV ke email. Mungkin sekarang ke email ya, dulu Bapak tuh masukin pakai CV hard copy yang dimana harus masukin segala macam. Nah, kalau di sekarang mah udah ada email, tinggal kirim aman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah 6 poin yang memang kalian harus tahu nih, gimana caranya cari kampus yang oke gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah, sok Pak Arianti kumaha? Jangan khawatir. Yang pertama, Arianti memiliki legalitas, teman-teman, sudah terdaftar di Kemendikbud, sudah di Ristek Dikti, sudah di PNF, sudah aman guys. Jadi Arianti sudah memiliki legalitas, apalagi kita 1968. Bayangin, artinya sudah 50 sekian tahun ada di Kota Bandung, nggak pernah pindah. Jadi orang-orang insya Allah udah pada tahu pendidikan ya, apalagi pendidikan Arianti itu udah terdengar banget gitu. Dari masa-masa dulu berkembang jadi program setahun, berkembang lagi jadi program D3, itu udah pada tahu banget. Jadi akhirnya legalitas kita sudah ada ya di kementerian, jadi jangan khawatir. Yang kedua adalah akreditasi. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas tentang per unit nih ada apa aja di Yayasan Pendidikan Arianti. Akreditasi sudah alhamdulillah baik semua, bagus semua teman-teman. Jadi kalau misalnya HRD kalian lihat Arianti, oke, ambil gitu loh. Ini bocoran ya untuk Arianti ini. Yang ketiga adalah Gurniman sendiri. Tadi udah dibilangin dari 1968 sudah berdiri di Jalan Cokro Aminoto. Sampai sekarang belum pindah-pindah guys. Dari belum ada IP
sampai ada IP masih di situ-situ aja Arianti. Ya, sampai sekarang. Jadi artinya tidak ada penggusuran. Kalian dari pertama kali masuk sampai benar-benar wisuda di situ aja tempatnya. Gitu ya. Ya, kepada lebih yang terjangkau, nanti kita akan bahas lagi next setelah slide ini. Yang kelima, jurusan selenggaraan mulai bekerja. Tadi di video sudah ada ya, ada perkantoran, ada perhotelan, segala macam. Nanti kita akan bahas lagi nih setelah slide ini. Dan yang terakhir adalah memiliki bursa kerja khusus. Insya Allah Arianti akan membantu teman-teman semua yang masuk ke Arianti untuk bekerja. Jadi kalian gak perlu masukin CV sendiri, kekesangan, mau motoran segala rupa, masukin CV gak perlu. Kita akan bantu tuh ya. Oke. Tidak hanya sendiri nih saya nih. Jadi tadi saya udah menjelaskan tentang video, sudah menjelaskan tentang cara memilih kampus yang baik. Terus saya menjelaskan tentang setelah lulus kalian mau ngapain. Nah sekarang kita masuk ke unit-unit yang ada di Arianti. Saya akan panggil teman saya nih. Ada Bapak Rizky. Oke, Bapak Rizky silakan masukin frame. Waduh. Terima kasih Pak Eki. Oke, kita berdua nih sekarang ya. Tadi saya sendiri. Jadi lama ya? Agak masuk sedikit Pak, muka Bapak tidak ada. Oh. Masuk lagi ke sini. Nah, ketutupan karir deh. Oke, jadi tadi saya udah menjelasin nih Pak Eki, ada bagaimana caranya memilih kampus yang baik, karena kan setelah Arianti ini akan banyak sekali nih kampus-kampus yang hadir ya Pak Eki ya. Ya. Nah sekarang kita akan bahas unit program apa aja sih yang ada di Arianti. Yang pertama ada program Diploma 3, Akademi Sekretariat dan Manajemen Arianti. Silahkan Pak Rizky. oke, terima kasih. Kayaknya kurang sih ini. Oke, silahkan masuk lagi. Nah, itu. Halo. Suaranya mana Angkasa? Halo. 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 Masuk Pak, masuk. Yo. Sebentar. Kelas berapa aja ini? Kelas 12 IPS apa IPA ya? 12, Pak. Oke. Sebenarnya Bapak datang ke sini ini sekalian nostalgia nih. Berapa tahun yang lalu ya? Sekitar tahun 2000, berarti 20 tahun yang lalu ya. Waduh, 20 tahun yang lalu ini Bapak lulusan dari sini. Sama seperti kalian ya. Dulu Bapak, kalau sekarang apa Bu? Kelas IPS ya sama? Sekarang dulu waktu itu kelas Bapak kelas 3 itu kelas 3 IPS 3. Wali kelasnya Ibu Mimi. Ibu Mimi masih waktu pas sekolah. Oh ya. Ada yang pernah diajar sama Ibu Mimi Bu? Yang kelas IPS? Akuntansi. Ibu Mimi Mariati ya. Oh gitu. Ibu Kokom, ada yang tahu Bu Kokom? Udah nggak ada. Ya, jadi 20 tahun yang lalu saya lulusan dari sini, sama seperti kalian juga ya. Sebentar lagi akan lulus kelas 12 ya. Suatu kebanggaan bagi saya, bukan sebagai perwakilan dari Arianti, saya juga mewakili sebagai alumni juga dari SMA Angkasa, bisa bertatap muka langsung walaupun dengan dalam suasana virtual ya, dengan kalian semua siswa-siswi kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Halo, sehat? Alhamdulillah Pak. Sehat, semangat ya. Siap. Sudah pengen nggak sekolah tatap muka? Jenuh di rumah ya? Jenuh di rumah nggak? Jenuh Pak. Iya, pengen ketemu teman-teman ya, biasanya sekolah ya, gitu. Oke, tidak panjang lebar Bapak, sedikit cerita aja ya. Baik, tadi Pak Eki sudah menerangkan bagaimana tentang tips memilih kampus ya, tips memilih kampus yang baik itu seperti apa ya. Tadi ada akreditasi ya, ada bangunan milik sendiri dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang masuk tentang apa saja sih program-program pendidikan yang ada di Yayasan Pendidikan Arianti. Ya, kita ada 3 unit program pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Arianti. Ya, ada 3 program pendidikan. Yang pertama
yaitu adalah program vokasional, pendidikan vokasional, yaitu program Diploma 3 Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti. Ya, itu yang program Diploma 3. Yang kedua, kita mempunyai program 1 tahun siap kerja Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Arianti. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai program kursus kewanitaan, ya, Arianti Skill and Training Center. Jadi unit-unitnya beragam kalau di Arianti. Jadi kalian bisa memungkinkan memilih mana yang jalur sesuai dengan minat kalian. Mau kuliah yang singkat 1 tahun, kita punya program 1 tahun. Mau kuliah yang D3, kita punya program D3. Atau yang mungkin yang ingin kursus kecantikan, ya, ingin menjadi desainer, kita punya ada Arianti Skill and Training Center, ya. Nah, kita akan berikan informasinya selengkapnya kepada siswa-siswi kelas 12 SMA Angkasa ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan dulu tentang pendidikan vokasional, ya. Program vokasional yaitu pendidikan Diploma 3 Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti, ya. Apa saja yang berada di ASM Arianti ini? Nah, ASM Arianti mempunyai 2 program studi, ya. Yang pertama yaitu program studi sekretari. Yang kedua adalah program studi manajemen administrasi. Nah, dalam 2 prodi ini kita dibagi dalam 7 jurusan, ya. Ada jurusan sekretaris eksekutif, ada jurusan sekretaris public relation, dan kemudian yang program studi manajemen administrasi jurusannya ada 5 jurusan, ada jurusan perkantoran, akuntansi, informatika, perhotelan, dan perbankan. Kedua program studi ini sudah terakreditasi, ya. Jadi tadi Pak Eki menerangkan harus sudah terakreditasi, jadi jangan khawatir, ya. Kalian kalau misalkan kuliah di ASM Arianti, ini program studinya sudah terakreditasi. Mengapa sih harus terakreditasi? Nah, nanti kalian keunggulannya yang kalau misalkan kalian kuliah di tempat kuliah yang sudah terakreditasi, memungkinkan kalian nanti pada saat nanti kalian lulus kuliah bisa melamar untuk jalur CPNS, ya, itu fungsinya. Alhamdulillah untuk tahun ini lulusan tahun kemarin 2020 ASM Arianti yang keterima di jalur CPNS ini ada sekitar 6 orang, ya. Saya tidak ini ya, ada ininya, ada 6 orang dari berbagai jurusan, alhamdulillah. Jadi Bapak harapkan kalau kalian misalkan kuliah di ASM Arianti bisa mengikuti jejak kakak kelas kalian. Nah, kebetulan siswa-siswi dari SMA Angkasa ini banyak yang kuliah di Arianti, ya. Jadi jangan khawatir karena mungkin wilayahnya berdekatan, ya. Bagi sekarang di Angkasa, kemudian nanti kuliahnya cuma di Jalan Pasir Kaliki di Arianti, ya. Jadi banyak sekali kuliah kalau alumni di Angkasa kuliah yang di Arianti. Jadi jangan khawatir kalau kalian jangan takut memilih untuk kuliah di Arianti, ya. Nah, ada jurusan sekretaris eksekutif, ada jurusan sekretaris public relation, ya. Itu bedanya apa sih jurusan sekretaris eksekutif dan sekretaris public relation, ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa bedanya sekretaris eksekutif dan sekretaris public relation? Yuk, Acung. Nanti dikasih hadiah, dititipkan ke Bu Hasti. Benar, sok. Ada yang bisa jawab bedanya sekretaris eksekutif dan sekretaris public relation? Halo, ayo. Tetot, Anda tidak bisa jawab. Sekretaris eksekutif yaitu jadi ruang lingkup pekerjaannya itu lebih mengutamakan pelayanan kepada direksi, ya. Jadi kalau kalian menjadi sekretaris eksekutif, jadi lebih mempersiapkan laporan-laporan, mempersiapkan pelayanan-pelayanan untuk pimpinan kalian nantinya, bekerjanya seperti itu, ya. Kemudian apa sekretaris public relation? Kalau sekretaris public relation itu lebih keluar. Kalau tadi di internal, di dalam perusahaan melayani pimpinan, kalau sekretaris public relation lebih keluar, ya. Untuk apa? Untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, ya. Membuat janji temu dengan klien perusahaan. Jadi kalau istilahnya yaitu humasnya perusahaan, ya. Itu adalah sekretaris public relation. Bedanya dengan sekretaris eksekutif, ya. Kemudian yang kedua, program studi manajemen administrasi, ya. Program studi manajemen administrasi sama sudah terakreditasi, ya. Kedua-duanya sudah terakreditasi peringkatnya B, ya, di bawah naungan Dikti, ya, layanan pendidikan tinggi.
wilayah 4 Jawa Barat ya. Ada jurusan perkantoran ya. Jurusan perkantoran ini kalian akan belajar mengenai dunia kearsipan ya. Kearsipan, kemudian nomor-nomor surat ya. Bagaimana kalian mempersiapkan rapat seperti itu ada di perkantoran ya. Akuntansi, mungkin yang kelasnya IPS sudah tahu ya akuntansi seperti apa. Sama, membuat laporan keuangan, membuat neraca, membuat income statement ya, dan lain sebagainya, balance sheet dan sebagainya, itu akuntansi ya. Informatika itu lebih mengutamakan dunia komputerisasi ya. Kalau kalian nanti masuk informatika, sebenarnya sesuai dengan zamannya pada saat ini ya. Karena kenapa? Ruang lingkup pekerjaan pada era 4.0 sekarang ini lebih mengutamakan dunia komputerisasi. Jadi kalau kalian mengambil jurusan informatika, sebenarnya langkahnya itu lebih lebih cerah ya ke depannya itu. Karena ruang lingkup pekerjaannya sekarang hampir semua aspek menggunakan dunia komputerisasi ya, baik di hotel, perbankan, kemudian di industri, rumah sakit, semuanya menggunakan dunia komputerisasi ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah perhotelan. Nah, ini adalah jurusan yang sangat favorit di ASM Arianti, di Arianti semuanya ya, baik di program 1 tahun maupun di program D3 ya. Apalagi dengan bertambahnya dunia pariwisata ya, otomatis secara secara outputnya dunia perhotelan ini sangat meningkat ya. Kalian kalau misalkan memasuki hotel-hotel yang ada di Kota Bandung, itu rata-rata hampir 90% alumni ada alumni dari Arianti, baik program 1 tahun maupun program D3. Jadi banyak tersebar alumni-alumni yang khususnya jurusan perhotelan, bahkan bukan hanya di dalam negeri ya, bukan hanya kerja di dalam negeri, bahkan bisa keluar negeri. Ada yang di Qatar, ada yang di Kuwait ya. Jadi dunia perhotelan ini sangat luas ya. Ada yang di Arab Saudi ya. Itu juga ada yang kemarin terakhir informasi ke saya, Pak, saya lagi di Inggris, di foto di depan itu Liverpool tuh. Itu dia kerja di sana. Jadi dunia perhotelan ini sangat luas. Bagi kalian yang menyukai dunia perhotelan, ya bisa daftar ke ASM Arianti memasuki jurusan perhotelan. Tidak hanya program D3, kita juga mempunyai program 1 tahun untuk perhotelan ini ya. Kemudian yang selanjutnya jurusan program studi manajemen dan investasi adalah jurusan perbankan ya. Perbankan ya, kita akan belajar mengenai bagaimana ruang lingkup produk-produk perbankan, baik produk-produk perbankan konvensional maupun produk-produk perbankan syariah ya. Bagi kalian yang biasanya jurusan IPS ya, yang ingin kerja di bank ya, kerja di bank, ini bisa memasuki jurusan ini, perbankan. Kita akan belajar bagaimana nanti produk-produk bank konvensional. Kita akan belajar tentang letter of credit ya, kemudian belajar deposito, tabungan dan lain sebagainya. Kemudian produk-produk bank syariah itu apa? Kita akan belajar juga bagaimana ruang lingkup ilmu pengetahuan di dunia perbankan. Nah, kalau kalian nanti mengambil jurusan perbankan, akan bertemu dengan Bapak. Nanti yang ngajarnya juga Bapak sendiri untuk jurusan perbankan semester 1 ya. Itu khusus jurusan perbankan. Ya. Itu adalah 7 jurusan yang ada di Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti ya. Nah, kita sudah buka pendaftaran mulai bulan Januari ini. Jadi kalau kalian sekarang masih kelas 12 sudah berminat dengan Arianti, kita sudah membuka pendaftaran dari bulan Januari ini. Tapi kuliahnya memang masih lama. Nanti kuliahnya di bulan September ya. Nanti kalian akan kuliah di bulan September. Nah, tidak hanya kelas reguler, kita juga membuka kelas karyawan ya. Mungkin ini hanya share aja informasi. Mungkin bagi teman-teman kalian yang kakak-kakak kelas kalian ya, yang mungkin kemarin sudah lulus, masih bisa berkesempatan nih untuk daftar ke ASM Arianti ya. Mengambil jalur apa? Jalur kelas karyawan. Ada kelas karyawan Jumat Sabtu. Jadi kuliahnya seminggu hanya 2 kali, Jumat Sabtu saja ya. Itu kita akan mulai tanggal 28 Januari ini. Ini bagi khusus kalian teman-teman kalian atau saudara kalian yang sudah lulus
itu bisa mengambil jalur kelas Jumat Sabtu ini. Dan tidak hanya itu, ada juga kelas Maret nanti. Kelas Maret ini akan dibuka nanti pada pertengahan Maret. Ya, itu kelas karyawan nanti jadwalnya setiap sore. Senin sampai dengan Sabtu. Kalau tadi hanya Jumat dan Sabtu, kalau nanti kelas Maret setiap sore saja. Ya, ini hanya share informasi saja bagi kalian yang punya teman yang sudah lulus atau kakak kelas kalian, atau saudara kalian yang ingin mencari tempat kuliah. Kebetulan kita ASM Arianti masih membuka kelas karyawan yang tahun akademik yang kemarin 2022-2023 ya. Nah, daftarnya kemana sih Pak? Nah, daftar kita ada dua cara ya. Bisa langsung daftar ke kampus Arianti. Ada yang tahu kampusnya di mana? Halo? Kampus Arianti di mana? Nanti kasih hadiah lagi. Cokro Aminoto. Oh, Cokro Aminoto nomor? Nomor 127. Ya tepatnya. Benar, betul. Ya, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 127 sampai dengan 131 Bandung. Atau jalan yang lamanya Jalan Pasir Kaliki. Ya, kalian bisa datang ke kampus setiap hari, setiap minggu juga kita buka. Ya, selama penerimaan mahasiswa baru ini, kita hari Minggu tetap buka dari jam 9 sampai dengan jam 4 kalau hari Minggu. Kalau setiap harinya, setiap hari kerja. Ya, itu kalau datang ke kampus. Pak, bisa nggak daftar online? Bisa. Ya, daftar dan registrasi segera di pmbonline.arianti.ac.id. Ya. Bagaimana Pak biayanya? Biaya pendaftarannya hanya 155.000 saja. Ya. Biaya kuliahnya itu bisa diangsur, jangan khawatir. Sangat fleksibel sekali. Jadi kalau kalian, Pak biayanya mahal, biayanya jangan khawatir, bisa diangsur. Ya. Bisa diangsur sampai 8 kali malah. Ya. Kalau kalian keberatan dengan 8 kali, Pak bisa nggak? Setahun 12 kali bisa, enggak ya, silakan. Jadi untuk masalah biaya itu kita akan memberikan sefleksibel mungkin untuk kalian ya, tidak memberatkan lah ya, intinya seperti itu. Oke, jelas sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, lanjut ke program pendidikan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Arianti yang akan disampaikan oleh Bapak Eki. Ya, silakan Pak Eki. Oke, tadi ada program Diploma 3 ya. Nah, ini brosurnya nih. Nanti kalau misalnya teman-teman datang ke kampus, dapat brosur ini. Kan ada apa namanya? Ada cicilan-cicilannya nih. Jadi teman-teman nggak akan ngegeblek gitu ya Pak Eki ya, dari awal tahun langsung 9,8 gitu, enggak, karena berapa kali angsuran per tahunnya. Tuh kan, tadi ada 4 dari poin yang cari kampus sampai itu, salah satunya adalah biaya terjangkau. Salah satunya Arianti ini. Jadi kalian cukup mencicil saja. Oke, tadi kita bahas tentang program Diploma 3, artinya 3 tahun kalian belajar, lulus langsung bekerja ya. Nah, ada lagi nih program yang cepetnya nih, cuman setahun aja. Namanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Arianti. Kalau ditanya akreditasinya sudah A Ban PNF, penilaian kinerja lembaganya juga sudah A. Nah, ini nih, tadi kita bahas D3 ya, sekarang bahas D1. Untuk jurusannya ada apa aja sih? Hampir sama-sama vokasional ya. Ada perhotelan, ada tours and travel, sekretaris, administrasi perkantoran, akuntansi, dan keuangan perbankan. Yang dimana teman-teman cuma setahun aja, nggak usah lama-lama, bisa langsung bekerja. Nah, biaya pendidikannya berapa Pak Eki? Untuk perhotelan 13 juta, dan untuk non perhotelan 12 juta. Sama seperti program D3, bisa diangsur, bisa dicicil. Jadi nggak langsung geblek di awal tahun 13 juta, enggak. Jadi ada proses cicilan. Nah, untuk ASM itu yang D3 dan APP untuk program setahun, dari biaya yang ada di sini, ada biaya tambahan juga nih. Ada salah satunya adalah untuk program Pesona 3 Detik, ada table manner, ada study tour, ada wisuda dan uji kompetensi. Nah, jadinya ada biaya tambahan yang dimana kalau untuk program setahun sampai wisuda kurang lebih di 15 jutaan. Itu sampai benar-benar beres, sampai benar-benar tidak ada biaya apa-apa lagi seperti itu. Nah, keunggulan dari program D3 dan program setahun di Arianti, yang tadi saya bilang ada program namanya Pesona 3 Detik. Di sini teman-teman akan belajar soft skill. Tidak banyak di kampus lain ada.
Di Arianti kita belajar soft skill dari mulai kita gimana caranya public speaking, gimana cara belajarnya beretika, bagaimana caranya kita berpenampilan, itu kita belajar. Pak, kan perasaan itu mau hal-hal yang gampang banget, padahal bisa tanpa belajar juga. Kalau di Arianti kita belajar untuk apa? Untuk kalian bisa langsung kerja di saat interview. Jadi kalian sebelum masuk kerja nih, kan ada interview dulu nih. Nah, gimana sih tips dan triknya supaya cepat keterima? Nah, kita belajar di Arianti, namanya Pesona 3 Detik. Soft skill-nya kita belajar bagaimana caranya mengetuk pintu, bagaimana caranya menyapa HRD, bagaimana caranya duduk, bagaimana caranya berinteraksi dengan lawan ngobrol kita. Itu kita belajar, guys. Nah, hanya di Arianti nih. Hal-hal kecil perintil gini kita ajarin benar-benar supaya apa? Supaya bisa langsung keterima kerja. Karena sekali lagi, kalau masuk negeri atau masuk universitas yang tidak ada soft skill-nya, kalian akan dilepas aja. Kalian akan cari sendiri. Pak, sebenarnya kan di YouTube ada segala macam. Oke, di YouTube ada. Terus mungkin di media sosial lain juga ada. Tapi kan tidak bisa bertanya nih. Kalau misalnya, Bu, kalau pertanyaannya ini jawabnya apa ya? Bu, kalau misalnya ditanya gaji, jawabnya apa ya? Bu, kalau misalnya ditanya keunggulan saya jawabnya apa ya? Karena saya pusing. Nah, di Arianti kita akan bahas tuntas tips dan triknya. Itu kelebihan kita. Mau program D3, mau program 1 tahun. Oke, tadi kita sudah bahas nih program vokasional yang ada di Arianti. Ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun. Sekarang kita akan beralih ke wirausaha nih buat teman-teman yang pengen buka usaha harus ngapain. Di sini kita ada cooking class. Jadi buat teman-teman yang pengen buka kuliner, nggak perlu lama-lama, cuma 5 kali pertemuan. Ada yang namanya cooking class with LPP Arianti, ada Taboga dan ada PCN Bakery. 5 kali pertemuan dapat 2 sertifikat langsung. Ada yang sertifikat dari LPP Arianti dan sertifikat dari Chef Association. Jadi kalian dapat 2 sertifikat yang dimana kalau dipajang nih di tempat kuliner kalian sudah, oh, lulusannya udah mantep nih. Jadi makanannya udah teruji nih. Nah, seperti itu ya. Bisa dilihat ada harganya di sini. Ini kalau untuk program cooking class itu harus tidak ada cicilan ya, jadi harus dibayar langsung karena cuma 5 kali pertemuan. Ada Linktree, ada Google Form yang bisa kalian isi buat teman-teman yang pengen nih ikut di program 1 tahun atau program 1 tahun siap kerja atau cooking class. Dan yang kedua adalah wirausaha tentang kewanitaan. Jadi sekarang ini lagi musim banget nih yang namanya makeup artist atau MUA. Lagi happening banget nih. Nah, di Arianti dari tahun 68 sampai sekarang yang masih bertahan itu adalah program kewanitaannya loh, guys. Jadi ada kecantikan rambut, kecantikan kulit, tarian pengantin, dan tata busana. Nah, 4 jurusan ini yang memang legend banget dari tahun 68 sampai sekarang tidak pernah kesepian siswa, tidak pernah kekurangan siswa, selalu ada siswanya. Karena apa? Alhamdulillah lulusan dari ASTC namanya Arianti Skill and Training Center itu mayoritas sudah membuka usaha salon dan menjadi make up artist. Ada Amanda Imani kalau misalnya teman-teman tahu. Terus ada bahkan Karen Dilano itu pernah belajar di tata busananya Arianti. Nah, kebayangkan ya Karen Dilano sekarang sudah ada di TV di mana-mana, sempat bekerja pelatihan di tata busananya Arianti Skill and Training Center sebelum menjadi fashion sekarang seperti sekarang ini gitu. Selain 4 jurusan ini, 4 pilihan ini juga ada Family Haircut, Beauty Eyelash, Glamorous, Max. Ini untuk teman-teman seperti cooking class tadi, apa ya cepet aja deh cukur rambut, potong rambut segala macam, atau mungkin beauty eyelash kita belajar juga. Dan yang terakhir membuat masker yang kekinian, karena sekarang masker itu menjadi kebutuhan juga ya, fashion juga ya gitu. Nah, kita akan bahas tuntas, kita akan belajar semuanya untuk teman-teman yang pengen buka usaha. Tadi ada D3, ada program setahun, dan ini ada program khususnya dari Yayasan Pendidikan Arianti. Nah, ini kontak person kita, ada ASM, LPP, ASTC, boleh di screenshot sekarang, atau mungkin nanti saya akan kirim file slide ini ke Bu Hasi, nanti teman-teman Bu Hasi akan share di grup kelas teman-teman, buat di-download, sok mangga, mau kepoin IG-nya mangga, ASM Arianti, LPP Arianti, ASTC Arianti, sesuai kebutuhan kalian pengennya kemana. D3 ke ASM, 1 tahun ke LPP,
kursus ke ASTC. Oke, be the best with Ariyanti. Ini jargon kita. Ini waktu sudah 8.35 kata Bu Fasti. Pak, 5 menit kan kita kasih terakhir. Oke, untuk pertanyaan nih. Karena kita udah bawa hadiah nih. Udah bawa hadiah. Kan mubazir kalau nggak dibagiin ya. Boleh. Hah? Gurunya aja boleh. Alamat siap. Oke. Sebentar, saya takutnya ada pertanyaan nih di sini. Oh, ini nih. Oke, Bu, izin. Oh, nggak ada pertanyaannya. Oke, 5 menit terakhir saya pengen ada yang nanya dong. Ada yang mau bertanya? Karena jujur, kalian saat ini, ada yang mau nanya? Siapa enggak nih? Oke, nggak ada ya. Karena jujur, saat ini kalian pasti tidak akan kepikiran mau kemana-mana. Karena dulu zaman saya sekolah, seangkatan kalian, kalau ada yang presentasi nggak saya dengerin. Nggak saya dengerin, tapi berdampak apa? Berdampak setelah lulus dari sekolah, saya bingung mau masuk mana, guys. Karena saya nggak keterima di negeri. Akhirnya saya menganggur 1 tahun. Itu pengalaman saya pribadi. Karena apa? Karena nggak pernah ngedengerin hal-hal yang kayak gini. Jadi, pikiran saya adalah masuk negeri, masuk negeri. Jadi pengen ditanya nih, Ki, kuliah di mana? Unpad beren. Keren banget gitu ya. Atau enggak, Ki, kuliah di mana? UPI. Nah, keren gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya saya dengerin yang swasta-swasta kayak gini, siapa tahu saya setelah lulus nggak terima dari negeri bisa langsung masuk swasta. Artinya masih terus meneruskan perkuliahan seperti itu. Oke, ada yang mau nanya nggak? 3 menit terakhir nih. Pak, izin nanya Pak. Boleh. Siapakah ini? Angga. Angga Pak. Pak, ada gak Pak di kuliah Ariyanti itu ada menyediakan beasiswa gak Pak? Oke, menyediakan beasiswa nggak Pak? Pasti silakan. Oke. Untuk di Ariyanti, khususnya di program D3, kita ada yang namanya KIP ya. KIP. Jadi beasiswa KIP dari pemerintah itu kita kemarin kita diberikan anggaran sebanyak 24 siswa ya yang diterima di ASM Ariyanti untuk jalur KIP. Jadi kalau kalian nanti daftar ke khususnya yang program D3 ASM Ariyanti yang sudah mempunyai kartu KIP ingin daftar ke ASM Ariyanti silakan. Ya. Bisa dari sekarang boleh atau nanti mungkin menunggu dulu kelulusan boleh ya. Khusus yang jalur KIP ini ya. Jelas? Halo? Enggak? Tidur nggak? Suka tidur. Hangatnya kapan Kak? Enggak Pak. Ya. Kumaha nggak? Jelas Pak. Oke, jelas. siap. Tadi katanya ada KIP nih, jadi ada beasiswa nih sebenarnya di Ariyanti ya, jadi jangan khawatir. Tapi hanya berlaku di program Diploma 3. Untuk program 1 tahun itu belum ada, program kursus juga belum ada. Gitu. Oke, pertanyaan kedua adalah dari siapakah ini? Risma mungkin ya. Dari Risma 12 MIPA D. Izin bertanya Pak, untuk daftarnya perlu mempersiapkan apa aja ya? Apakah perlu portofolio tertentu? Gak perlu. Kalian kalau misalnya mau daftar sekarang nih, langsung datang ke kampus atau langsung via WhatsApp, itu langsung daftar aja, titip nama, bayar 150.000 uang pendaftaran, kamu sudah menjadi keluarga dari Sertifikat Ariyanti. Nanti tambahannya ada surat ijazah ya Pak ya? Ya. Ada ijazah, ada kelulusan, ada surat keterangan baik, itu mah nanti aja. Karena kan kita mulainya nanti di September, masih lama ya. Jadi cukup itu aja. Satu lagi buat Risma ya untuk mempermudah. Tadi kan ada jalurnya biasa online atau bisa datang ke kampus ya. Yang ketiga kami juga membuka pendaftaran di sekolah di sini di SMA Angkasa nih. Nah, nanti mudah tinggal menghubungi Bu Asti untuk pendaftaran kolektif ya ke Ariyanti. Pendaftarannya hanya 100 berapa? 50.000, 55.000. 155.000. Ya. Nah, gitu Risma aman ya? Coba jempol. Oke, nah untuk Angga dan Risma dapat kenang-kenangan nih dari Yayasan Pendidikan Ariyanti ya, nanti diambil di Ibu Hasti ya. Selamat untuk Risma dan Angga. Oke. Sama tadi deh saya kasih bonus nih sama yang jawab alamat. Siapa ya? Jawab alamat siapa ya tadi ya? Coba ngaku. PT ngacu KB semuanya dapat, aduh pusing. Gak ada yang ngaku. Oh si Angga juga, berarti Angga udah nggak ditunggu di Ariyanti nggak? Oke, alhamdulillah waktu sudah 8.40 artinya sudah close ya, sudah selesai. Terima kasih banyak untuk seluruh siswa-siswi dari SMA Angkasa kelas 12 MIPA dan IPS.
saya Eki dan Pak Rizky mendoakan semoga kalian lulus 100%, lulus masuk ke universitas atau perguruan tinggi yang kalian mau. Ingat, harus yang kalian mau, yang kalian pengen, jangan orang lain pengen. Mentang-mentang teman-temannya masuk ke sana, ke kampus A, ikut. Nah, jangan, sesuai dengan kemauan kalian aja. Karena apa? Karena kalian yang akan menghadapi itu. Ya, kalian nanti di kampus itu akan individu, akan sendiri-sendiri. Artinya kalian harus pilih jurusan yang memang benar-benar kalian suka. Jangan dipaksakan. Kalau misalnya kalian nggak mau kuliah, mau kursus, nggak masalah. Sekarang wirausaha sudah usia-usianya udah usia-usia milenial, jadi jangan takut. Oke, saya Eki Mauli dan Pak Rizky izin pamit. Sampai ketemu di kampus Arianti. Jangan lupa untuk Angga dan Risma, nanti setelah masuk kampus ambil hadiah di Bu Hasti, kenang-kenangan dari kita berdua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Eki dan Pak Rizky dari Arianti. Semoga dapat informasi yang banyak ya. Masih banyak kampus hari ini akan presentasi. Tolong tetap standby di sini. Karena tadi Pak Eki sampaikan bahwa di awal-awal mungkin kalian masih fokus tadi negeri. Tapi pada saat kalian di akhir ada informasi bahwa kalian tinggal lulus negeri, kalian minimal sudah punya informasi dan sudah punya gambaran di mana sih yang kira-kira menjanjikan dan sesuai dengan kondisi keuangan kalian. Apalagi ada beasiswanya ya. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Husein Sastra Negara Bandung.